Ya, saudara, apa saja ini kami sudah terhubung secara audio dan video, suara dan gambar dengan Wakil Gubernur Jawa Barat U Rizanul Ulum, saudara. Nah, kita akan menyambung apa yang kemudian dilakukan oleh Pemprov Jabar berkaitan ada keresahan di tengah masyarakat, laporan berkaitan dengan kontroversi yang diajarkan di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Nah, apa saja yang bakal dilakukan Pemprov Jabar untuk menyelesaikan keresahan masyarakat mengenai masalah-masalah di Pondok Pesantren Al Zaitun. Kita akan segera tanyakan langsung pada Wakil Gubernur Jawa Barat, U Rizanul Ulum. Pak Wakil Gubernur, selamat pagi. Terima kasih waktunya dengan Bayu Kompas TV. Ya, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung aja Pak Wagub, hari ini Pemprov Jabar kan dijadwalkan untuk berkunjung, tabayun, berdialog dengan pihak Pondok Pesantren Al Zaitun. Ini sudah direncanakan akan terjadi, Pak Wagub? Ya, jadi begini, Pak Gubernur kemarin sebelumnya memerintahkan kepada saya untuk merespon apa yang menjadi keresahan masyarakat dan berita-berita di viral. Sebelumnya saya datang ke Al Zaitun, diterima dengan baik, dan juga yang lainnya seperti hanya tamu biasa, dihormat dan yang lainnya. Jadi kalau kata orang, mohon maaf, katanya sulit masuk dan yang lainnya, ya ternyata saya masuk tanpa direncanakan juga diterima dengan baik. Oh, Kemudian, ya Pak, lanjut Pak Wagub. ya kemudian ada eh, tahapan progres dan setelah itu saya ditugas lagi oleh Pak Gubernur untuk bertemu dengan para kiai dan para ulama se-Jawa Barat. Alhamdulillah sudah kami lakukan instruksi Pak Gubernur berkomunikasi sekitar 270 kiai di Gedung Sate, termasuk di dalamnya adalah Majelis Ulama, Ormas Islam, dan juga Kementerian Agama, bahkan pimpinan pondok pesantren yang tidak masuk kepada jajaran struktur MUI, dan juga para kiai yang tidak masuk kepada ormas-ormas Islam, karena tidak semua kiai di Jawa Barat masuk struktur MUI dan juga ormas Islam. Nah, kemudian beberapa pendapat dan yang lainnya sambil membawa bukti-bukti video dan juga yang lain yang mereka ketahui, sehingga mereka ada beberapa informasi antara kiai satu dengan kiai yang lain. Dan juga kesimpulan dari pertemuan itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat sebuah tim, di mana tim tersebut akan bertanya kepada Syekh tentang informasi-informasi yang diterima oleh para kiai dan viral di masyarakat. Nanti setelah ada jawaban dari pihak Az-Zaitun, ada tahapan selanjutnya. Tapi tahapan-tahapan selanjutnya ini sudah ada kisi-kisinya. Kalau mungkin jawabannya begini, mungkin kesimpulannya begini. Kalau jawabannya begitu, kesimpulannya begitu. Memang di saat membuat tim juga, ini ada beberapa yang menyampaikan, ini kan sudah ada dari pemerintah ataupun dari kementerian, dari Majelis Ulama Pusat, bahwa Az-Zaitun adalah sesat. Kenapa harus bikin tim lagi? Sudah saja laporkan ke pihak aparat keamanan, KPH, kepolisian, kejaksaan dan yang lainnya. Ada juga yang menyampaikan seperti itu. Tetapi itu hanya sebagai masukan, tapi kesimpulannya apa yang disampaikan Pak Gubernur, bahwa tim dibentuk dan langsung akan bertanya. Setelah itu, beberapa menit kemudian setelah Pak Gubernur menyampaikan di media, saya ditelepon oleh Syekh Panji Gumilang bahwa pada prinsipnya Az-Zaitun siap menerima tim dari provinsi. Gitu. Jadi ada gayung bersambut lah, yang selama ini tidak bisa masuk ataupun yang lain, toh ternyata beliau siap menerima. Bahkan saya langsung sampaikan ke Pak Gubernur, maka Pak Gubernur mungkin action hari ini juga ada action yang dilaksanakan oleh tim tersebut, seperti itu. Oh, jadi segala sesuatunya kita harapkan upaya untuk pencarian fakta, berdialog dengan pihak pondok pesantren bisa terjadi hari ini ya, Pak Wakil Gubernur. Pak Wakil Gubernur sendiri sudah berada di Indramayu, betul saya? Saya hari ini ada di Indramayu sudah bertemu dengan Pak Sekda di sini. Saya sudah lagi di Islamic Center Indramayu hari ini. Iya. Kemudian ya, Pak Wagub, apa yang nanti
Sekarang orang berharap pada Pemprov Jawa Barat, Pak Wagub yang sekarang berangkat ke Indramayu kemarin sudah bersama Pak Gubernur juga begitu. Dan ini kan sudah cukup lama. Saya mengingat bahwa kontroversi mengenai apa sebenarnya yang terjadi di pondok pesantren, di dalam pondok pesantren itu, ini bukan yang pertama begitu, ada beberapa kali. Nah, mudah-mudahan kali ini menjadi yang terakhir. Apa sih yang sebenarnya terjadi bisa terungkap kepada publik. Nah, ini nanti akan disampaikan kepada publik. Sehingga kemudian kalau selama ini kami menangkap sepertinya pondok pesantren nggak mau ketemu. Padahal komunikasinya terjalin dengan baik dengan Pak Wagub terutama. Pak Wagub juga bisa ke sana kapan saja begitu. Dan komunikasi dengan pondok pesantren atau pimpinannya juga bisa terjadi dengan cukup mudah. Mungkin karena Pak Wagub memang dekat dengan kalangan pondok pesantren di sana. Nah, ini semua akan terang benderang bagi masyarakat dalam waktu dekat berarti, Pak Wagub, benar? Apa saja yang menjadi tujuan dari Pemprov sebetulnya dengan pencarian fakta pada hari ini? Ya, memang sudah ada berita miring juga kepada Pemprov. Wah, ini mah mungkin seperti dulu aja, hanya rame-rame, kemudian tidak ada sebuah kesimpulan, mati dengan begitu saja. Dulu katanya Pak Surya Dharma Ali di saat menjadi Menteri Agama menutup begitu saja dan yang lainnya. Ya, saya kira mungkin berbeda ya. Pak Gubernur juga ingin kemaslahatan, ingin kemanfaatan, dan juga ingin selesai. Masa Pak Gubernur tidak ingin selesai masalah ini? Kalau tidak selesai nanti kan akan terungkap lagi, resah lagi masyarakat. Yeah. Termasuk juga berita hari ini kan akan ada demo juga hari Kamis, hari Jumat Pak ya, hari Kamis masyarakat akan datang lagi ke Al-Zaitun. Tetapi pemerintah Indramayu bersama pihak kepolisian sedang berusaha untuk tidak terjadi demo-demo yang seperti dilakukan sebelumnya. Dan suratnya kan sudah beredar dari berbagai macam ormas, dari berbagai macam komunitas akan datang ke situ. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa yang direncanakan sehingga tetap Jawa Barat aman dan damai. Kemudian juga komunikasi yang dilakukan oleh Pak Al-Zaitun ini menurut saya bukan hanya dengan saya, dengan kementerian juga yang menurut kami terima informasinya termasuk dari pemerintah Kabupaten Indramayu pun terjalin dengan baik. Bahkan barusan saya nanya ke Pak Sekda, dengan kejadian sekarang ini, bagaimana komunikasi antara Indramayu dengan kabupaten? Baik katanya Pak, dengan Satpol PP dan yang lainnya. Itu yang disampaikan Pak Sekda kepada saya barusan, karena saya berdampingan dengan Pak Sekda sekarang di Indramayu ini. Oke, ya. Pak Wagub, saya agak pribadi nanya ke Pak Wagub karena Pak Uu kan memang berasal juga dari kalangan pondok pesantren di Jawa Barat. Kalau boleh saya mengetahui sebagai orang yang jauh dari Indramayu, jauh dari Jawa Barat, saya tinggal di Jakarta, tapi mendengar kontroversi mengenai Al-Zaitun ini macam-macam begitu. Dari mulai dibedakan saf sholat lah dan segala macam yang kemudian muncul kepada kita melalui media begitu. Nah, Pak Uu kenal dekat, tahu betul bisa masuk kapan saja ke pondok pesantren Al-Zaitun. Benar atau tidak sih sepengetahuan pribadi Pak Uu, apa yang selama ini beredar itu dan menjadi kontroversi? Pak Uu, Anda mengetahuinya? Saya tidak kenal dekat ya. Saya ke sana baru 3 kali. Saat saya menjadi Bupati di Tasik bersama Pak Surya Dharma Ali, acara kepartean karena dia dulu masuk di P3, kemudian juga waktu saya mencalonkan wakil gubernur, dan kemarin gitu, baru 3 kali. Nah, tetapi kan saya komunikasi dengan siapapun kalau itu dibutuhkan untuk kebersamaan, kenapa tidak? Nah, kemudian juga masalah kontroversi itu, saya hari ini tidak bisa membuat sebuah kesimpulan karena mungkin kapasitas hari ini saya sebagai pemerintah dan juga kesimpulan tersebut nanti akan dikeluarkan oleh tim yang sekarang dibentuk oleh Pak Gubernur. Nah, tapi waktu rapat juga sudah dipermasalahkan dan yang lainnya. Bahkan ada yang berbicara sepanjang masalah furu'iyah, ya kita kadang-kadang berbeda mujtahid, berbeda madhab, juga kan kadang-kadang amaliyah kita berbeda. Tapi kalau sudah menyangkut akidah,
Nah ini yang harus jelas kesimpulannya bagaimana gitu akidahnya. Ya, Kan sering beredar tentang ya sholatnya, tentang Al-Quran dan yang lainnya kan seperti itu. Jadi ya. dalam hal ini saya tidak bisa membuat sebuah kesimpulan itu karena bukan kapasitas saya, maka kesimpulan itu mungkin nanti akan disampaikan oleh tim yang dibentuk oleh Pak Gubernur seperti itu. Ya, dan tim inilah yang dibentuk atau digagas oleh Pemprov Jawa Barat yang akan melihat apa yang menjadi kontroversi tersebut dalam tabayun, dalam dialog yang hari ini insya Allah berjalan bersama tim pengajar, para siswa-siswi yang mondok di Pondok Pesantren Al Zaitun. Mudah-mudahan semuanya kemudian menjadi jelas bagi masyarakat sehingga yang benar adalah yang benar, yang salah mungkin nanti diingatkan agar kemudian bagi kita semua tidak kemudian timbul isu fitnah dan lain-lain. Mudah-mudahan itu Ya, yang terjadi dari Pemprov. Begitu ya, Pak ya, Ubu? ya makanya gini saya berharap Ya, umat Islam, mari kita jaga pondok pesantren. Pondok pesantren adalah suci, pondok pesantren adalah tempat estafetnya keilmuan, tempat keluarnya para kiai dan para ulama. Jadi harus menjaga dan juga pengelola pondok pesantrennya pun ya jangan aneh-aneh, jangan melanggar aturan yang diinikan oleh agama dan dari agama, kemudian juga norma dan normatif ya, sehingga sehingga pemerintah bisa menjaga dengan baik, kemudian masyarakat juga sebagai bisa menjaga dengan baik di dalam pesantrennya juga ya harus memahami tentang etika dan yang lainnya. Jangan sampai citra pondok pesantren jadi kurang baik di hadapan masyarakat gara-gara hal-hal yang ya seperti kita eh, ketahui pada hari ini. Saling iya, jaga masing-masing. Seperti itu iya. yang saya harapkan. Baik, Dan mudah-mudahan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, adanya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, mudah-mudahan tidak jadi. Saya ya. mengimbau kepada masyarakat yang ada di Indramayu untuk tidak melakukan demo-demo seperti itu. Percayakan kepada kami pemerintah, insya Allah kami akan tegas, akan bijak dan bijaksana, payung hukumnya norma dan normatif juga akan menjadi landasan dalam kebijakan dan keputusan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan secepatnya supaya gunjang-ganjing tidak terlalu lama. Seperti itu. Iya, kita bersabar kalau begitu dan mengucapkan selamat bekerja. Mudah-mudahan semuanya berakhir dengan baik bagi semua pihak, terutama bagi masyarakat, bagi orang tua dan para siswa yang mondok di Pondok Pesantren Al Zaitun. Pak Wagub, terima kasih. Semoga lancar hari ini. Salam kepada seluruh tim. Mudah-mudahan bisa segera menyampaikan yang terbaik kepada masyarakat mengenai kontroversi ini. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.